Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ngaji Ringan. Nah teman-teman, kita sekarang berada di materi ke-31, yaitu hal-hal yang makruh dalam sholat bagian 2. Di pembahasan sebelumnya kita telah mengetahui 7 hal yang makruh di dalam sholat. Berikut ini kelanjutan pembahasan yang menyebutkan 7 poin tambahannya, yaitu yang ke-8, menggunakan lengan tangan untuk tumpuan ketika sujud. Hal ini makruh menurut jamaah ulama berdasarkan hadis dari Anas. A'tadilu fis sujud wala yabsud ahadukum dira'aihin bisa tol kalb. Artinya, seimbanglah kalian ketika sujud dan janganlah salah seorang di antara kalian meluruskan atau menempelkan kedua lengan atau hastanya seperti anjing meluruskannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 822. Yang ke-9 yaitu merapatkan kedua kaki seperti diriwayatkan dari Abdurrahman bin Jausan al-Ghatafani, yaitu seorang tabi'in. An Uyayna tabni Abdirrahman qala kuntu ma'a abi fil masjid fara'a rojulan soffan baina qadamai faqala al-fiqdahuma bil ukhra laqad ra'aitu fi hadal masjidi samaniyata asara min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ma ra'aitu ahadan minhum fa'ala hada qattu. Dari Uyainah bin Abdirrahman, ia berkata, pernah aku bersama ayahku di masjid. Ia melihat seorang lelaki yang sholat dengan merapatkan kedua kakinya. Ayahku lalu berkata, orang itu menempelkan kedua kakinya. Sungguh aku pernah melihat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di masjid ini selama 18 tahun dan aku tidak pernah melihat seorang pun dari mereka yang melakukan hal ini. Hadis riwayat Ibnu Abi Saibah. Yang ke-10 yaitu sujud di atas tutup kepala yang menghalangi dahi dan tanah atau tempat sujud. Ini menurut pendapat mazhab Syafi'i berdasarkan hadis Nabi, idza sajada famakin jabhatat. Artinya, ketika kamu sujud, tataplah keningmu. Dari Ibnu Hibban. Namun ulama lain berpendapat tidak wajib meletakkan anggota sujud secara langsung di lantai atau ala sholat. Jadi diperbolehkan sujud dalam keadaan anggota sujudnya tertutupi pakaian yang dikenakan ketika sholat, seperti sujud dalam keadaan peci menutupi dahi. Ini adalah pendapat mayoritas ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambali, dan pendapat para ulama masa silam seperti Atta, Tauf, An-Nakai, Asy-Syafi'i, Al-Auza'i, dan sebagainya. Pendapat kedua ini insya Allah lebih kuat berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kunna nusolli ma'al Nabi sallallahu alaihi wasallam fi siddatal khar fa'idha lam yastata'u ahaduna an yumakina jabatahi minal ard basato sauba fasajada alaih. Artinya, kami pernah sholat bersama Rasulullah SAW di hari yang sangat panas. Jika ada sahabat yang tidak mampu untuk meletakkan dahinya di tanah, mereka membentangkan ujung bajunya kemudian bersujud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ke-11 yaitu mengusap bekas sujud dalam sholat. Mu'aikib mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata pada seorang yang mengusap debu ketika sujud, in kunta fa'ila fawajidah. Artinya, jika engkau mau mengusapnya, maka cukup sekali saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ke-12, menguap disunahkan menutup dengan tangan ketika sholat atau di luar sholat. An Subailu bnu Abi Solihin qala sami'tu bna li Abi Sa'id al-Khudri yuhaddisu abi an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ida tasawaba ahadukum fal yamsik biyadihi ala fihi fa innas saitona yadkhulu. Artinya, dari Suhail bin Abi Sholih berkata, aku mendengar putra Abi Sa'id Al-Khudri menceritakan pada ayahku. Dari ayahnya dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang di antaramu menguap, maka hendaklah menahan dengan tangannya diletakkan di mulutnya, karena setan akan masuk. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-13, memanjangkan kain sampai ke tanah atau isbal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man asbala izarahu fi sholati khuyala'a falaisa minallahi fillin wala haram. Artinya, siapa yang sholat dalam keadaan isbal disertai kesombongan, maka Allah tidak memberikan jaminan halal dan haram untuknya. Hadis riwayat Abu Daud. Ke-14, menutup mulut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, naha anis sadli fi sholati wa ayyukhadiyar rajulu fah. Artinya, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sadel dalam sholat dan seorang menutupi mulutnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Samsul Haq berkata dalam Aunul Ma'bud, Al-Khattabi berkata, asadel adalah menjulurkan pakaian hingga menyentuh tanah. Disebutkan dalam An-Nailul Autar, Abu Ubaidah berkata tentang makna asadel adalah menjulurkan pakaian tanpa menyatukan kedua sisinya ke depan. Jika disatukan ke depan, maka tidak dinamakan sadel. Pengarang kitab An-Nihayah berkata, maknanya adalah berkemul dengan pakaiannya dan memasukkan kedua tangannya dari dalam lalu ruku dan sujud dalam keadaan seperti itu. Ini berlaku pada gamis dan jenis pakaian yang lain. Ada pula yang mengatakan meletakkan bagian tengah sarung di atas kepala dan menjulurkan kedua tepiannya ke tanah dan menjulurkan kedua tepiannya ke kanan dan ke kiri tanpa meletakkannya di atas kedua bahu. Al-Jauhari berkata, sadala saubahu yasduluhu sadlan dengan domah, artinya arkahu, menjulurkan. Tidak masalah mengartikan hadis pada semua arti ini, karena sadel mengandung banyak arti. Membawa kalimat yang mengandung banyak arti pada semua maknanya adalah mazhab yang kuat. Nah, teman-teman, itulah tadi ya materi ke-31, yaitu hal-hal yang makruh dalam sholat bagian 2. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pemilihan bahasa yang kurang tepat. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.